Oke guys, kali ini Kokonando berbeda dari yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa channel Kokonando tercipta oleh sekelompok teman-teman hanya bagian dari sebuah bentuk kritik sebuah karya YouTubers. Dan kebetulan waktu sebelum dibuat kita memang lagi menimbang-nimbang kira-kira mana nih yang cocok untuk kita berikan sebuah kritik. Tentunya kritik itu dalam sebuah karya adalah suatu hal yang lumrah. Di tahun angkatan 60-an, kritik sastra itu bagian dari upaya untuk meningkatnya perkembangan sastra. Sekarang zaman sudah berbeda. Ada yang namanya video blog atau konten-konten YouTubers kreatif yang lainnya. Jadi makanya kita coba untuk kritik. Akhirnya setelah ditimbang-timbang muncul pop-up bom kasus Laurentius Rando, dan kita akuin bahwa kita memang buat parodinya meskipun dari judul kita nggak menggunakan parodi. Dan mungkin kalau tidak salah ya, Kokonando adalah akun channel yang memparodikan kasus salah beli yang pertama kali. Lalu kemudian muncul video-video parodi lain. Bahkan video parodinya Kokonando di re-upload ulang. Ya, di-upload ulang oleh sebuah akun dan justru malah viewernya lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan kata yang lumayan hard selling ya, menggunakan kata parodi Laurentius Rando. Enggak, kita nggak pakai kata itu karena kita memang punya gaya kritik yang berbeda gitu. Kokonando pengen bahas soal kasus salah beli, pembulian, unsubscribe yang cukup besar dialamin oleh Laurentius Rando. Dia tetap go ahead jalan terus, seakan-akan dia tidak punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah kasus salah beli ini. Lalu awalnya setelah itu Kokonando sebenarnya pengen mengurangi, menyerempet ke masalah Laurentius Rando, tapi kok ini masih menjadi objek yang cukup menarik. Kenapa? Banyak sekali orang atau fans yang disebut Gazelion ini setia sama dia. Nah, dia muncul blog demi blog. Akhirnya kita memantau ya, karena pengen lihat nih ini orang kenapa nih, kayak seakan-akan tidak ada masalah, dan terlihat bahwa kayaknya apakah dia benar-benar psikopat atau tidak. Jadi agak sedikit ragu, atau memang dia tipenya arogan seperti itu yang tidak peduli dengan gua salah atau benar, pokoknya gue jalanin aja. Nah, vlog yang baru aja dia tayangkan kemarin malam ya, kita akhirnya lihat dan ada terjadi sedikit keanehan, yaitu vlog dia sering memunculkan inkonsistensi ya, inkonsistensi bukan konsistensi ya, tidak konsisten ya. Kita coba lihat nih ya. Nah, ini yang pertama, ini anaknya aneh minta foto, cara mintanya foto, dan beberapa komen di bawah sudah ada yang komen juga bahwa merasa keanehan dari cara si anak ini minta foto. Siapa nama lo? Rizky, gue Rizky, LG Suyanto. Oke, yuk. Sip. Gi, lu fotoin gue dulu. Kan kita ganti-gantian fotoin. Yuk. Lalu kemudian di sini dengerin. Pergi dulu jalan-jalan sama nyokap sambil nyobain Smart Wheel di jalan raya. Hai. On the way pulang. Dia bilang mau Gua nggak nge-vlog, sorry ya. Tapi ternyata Gue sekarang lagi naik Grab car sama bapak siapa, Pak? Umar. kok dia pulangnya sendiri ya. Oke. Ya, terlihat vlognya tidak konsisten. Terus kemudian lihat ini. Gue sekarang lagi naik Grab car sama bapak siapa, Pak? Umar, Pak Umar. Gue naik Grab karena capek kalau nyetir sendiri dan pengen cepet-cepet sampai rumah buat ngedit videonya. Halo, gue ada di rumah. Jangan mundur-mundur dong. Biarin aja. Sekarang mau pergi lagi. Dia masih semangat dan dia bilang gue mau pergi lagi.
ya nggak tahu energi mungkin ya, artinya capek lalu kemudian dia pengen pergi lagi ya. Nah di sini nih sebagian besar dari kalian tahu gue itu kayak half vegetarian, which means gue makan buah-buahan dan sayuran on a daily basis, tapi gue jarang. ya half vegetarian. Half vegetarian mungkin maksud dia semi vegetarian ya. Tapi nggak jelas nih kenapa gue bilang nggak jelas, karena suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan berarti lu bisa dibilang vegetarian, bego gitu ya. Nah lu lihat bagaimana mungkin vegetarian makan sate padang ya, dan kita tahu sate padang itu jauh dari yang namanya makanan sehat. Gue sekarang mau pergi lagi. Oke. Jadi gini, sebagian Ya, besar dari kalian tahu dan gue itu beberapa kayak vlog half video yang sebelumnya yang setelah kasus salah beli kemudian dia vlog lagi yang kasus jalan berenang dia makan KFC. Lu bisa lihat dia lagi makan KFC sama fans. Nah ini terjadi inkonsistensi lagi ya. Nah perlu gue ketahui bahwa half vegetarian itu nggak dikenal istilahnya, kita nggak mengenal istilah half vegetarian, mungkin kalau semi ya. Tapi kalaupun yang dimaksud half vegetarian atau semi vegetarian yang dimaksud Rando itu berarti itu mereka makanan-makanan yang sehat, dan sekalipun mereka makan daging artinya dagingnya itu adalah daging organik, alias memang entah dipelihara sendiri atau dari ternak, dia punya peternakan sendiri secara alami tanpa suntikan dan bukan diproduksi secara massal. Nah daging-daging potong yang hadir di pasar kebanyakan itu adalah daging-daging olahan yang diproduksi secara massal, artinya dipelihara secara industri untuk pemenuhan kebutuhan daging masyarakat. Lo harus pahami nih, khususnya lo yang masih muda yang lagi tetap ngefans dan nganggap informasi si Gazel ini, si Rando ini berguna. Kenapa? Daging yang lo makan di rumah, daging yang lo makan di restoran itu adalah daging hasil olahan produksi massal. Artinya nggak mungkin lo harus bagaimana mungkin lo bisa memenuhi kebutuhan daging begitu juta ton daging itu dengan lo pelihara dari kecil terus segala macam. Nggak, pasti dipakai disuntik semua, pasti semuanya sistem cepat untuk pemenuhan daging. Ya, that's why kenapa kalau ada restoran yang mengklaim bahwa dia adalah makanan organik itu lebih mahal daripada makanan tempat lain. Kenapa? Karena pemenuhan dagingnya, olahannya beda, tidak diproduksi secara massal. Lo harus tahu itu. Nah, kalau misalnya yang dimaksud semi vegetarian yang dimaksud oleh si Rando, ya dia harus makan makanan organik. Tapi dia makan sate padang. Dia makan KFC. KFC itu udah jelas bukan organik. Oke, nah lihat berikutnya. Nih. Kalau lo perlu ketahui bahwa half vegetarian itu kalau misalnya benar yang dimaksud ada semi vegetarian, mungkin dia nggak makan daging merah, daging sapi, babi, apa pokoknya daging merah, dan bahkan ayam dia nggak makan. Tapi ikan dia masih makan. Gitu. Nah, itu yang kalau mungkin dimaksud dengan semi vegetarian. Tapi ini kita lihat udah berapa kali si Rando makan makanan yang non organik nih. Jadi ini bukan gaya hidup half vegetarian, totally salah apa yang dia bicarakan di sini di vlog ini. Nah, lihat lagi nih, dia ngomong apa? Hari itu bagus itu jam 12 malam karena buah-buah itu baru turun dari puncak, dari truk, dari Bogor, dari puncak itu baru diturunin dari truk. Nah, kalian kalau beli di pasar lebih murah dan lebih fresh. Mall-mall pun ngambilnya dari pasar. Ya udah. Mall-mall pun ambil bahan di pasar. What? Ini super bego sih menurut gua. Kenapa? Pertama, mall apaan sih? Definisi mall kalau lo searching di Wikipedia, ya, mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan. Sekarang pertanyaan gua, kalau lo ke mall, lo ke Zara, itu ngapain Zara kan beli sayur? Ngerti kan maksud gua? Mall itu, orang ke mall itu belum tentu beli sayur, bro. Yang paling bener adalah ke supermarket, hypermart. Sorry kalau gue cadel ya, tapi gitulah. Ya. Tapi lo kan lebih bego lagi. Di sini dia bilang nih, dengerin.
di truk. Nah, kalian kalau beli di pasar lebih murah dan lebih fresh. Mall-mall pun ngambilnya dari pasar. Ya udah, Supermarket ngambil makanan di pasar. Kalaupun yang dimaksud adalah supermarket nih ya, bukan mall ya. Sekarang supermarket itu namanya kalau ngambil stok nggak mungkin di pasar tradisional, bego. Dia ada supplier. Kalau istilah kerennya wholesales, ya wholesales. Jadi bahan-bahan seperti sayur atau buah yang dimaksud Rando ini yang katanya di pasar itu nggak mungkin diborong sama yang punya hypermart. Kalau sampai hypermart beli sayur sama buah-buahan di pasar, yang dia nggak bakal tuh dapat jatah bisa belanja di situ, nggak bakal lo bisa nawar. Kenapa? Ya lebih baik gue udah jual lebih untung lah ke wholesale, nggak capek-capek gue mesti nunggu penjual. Nah lebih begonya lagi, ini gue bilang lagi lebih begonya lagi, sekarang kalau memang diumpama nih ada supermarket yang ngambil di pasar, sekarang pertanyaan gue, lo kalau ke supermarket ada pisang mereknya Sunpride, lo coba cari di pasar, emang ada pisang Sunpride? Nah, ini adalah kebodohan publik ini yang harus gue bongkar sebenarnya. Ya, Coconando mungkin mengkritiknya secara sisi humor. Nah, ikut-ikutnya lihat kita lagi. Persnya. Nah, ini jeruk limo. Ini jeruk limo kan? Iya, pokoknya jeruk nipis yang lokal. Nah, ini yang buat air infus water. Jadi air yang biasa dicampur sama lemon. Kalau lemon mahal, kalian pakai ini sama aja khasiatnya. Malah lebih bagus karena lokal. Lokal itu lebih bagus kenapa? Karena fresh. Baru diangkut kemarin dari sawah gitu. Nah, meskipun dia sudah disclaimer ya di caption dia bahwa mungkin referensi dia tidak 100% benar apa bla bla, ada di captionnya gitu kan. Dia bilang seperti itu. Tapi sekali lagi, tapi dia langsung dibohongi, tapi gue sudah melakukan observasi selama 5 tahun segala macam bla bla bla. Tapi kalau lo memang bener hidup organik selama 5 tahun, masalah perbedaan jeruk nipis, limau sama jeruk purut itu bedanya beda-beda banget. Yang dia maksud itu tadi yang dia pegang itu adalah jeruk nipis gitu loh, tapi dia bilangnya jeruk limau. Dan kalau lo memang 5 tahun hidup secara organik, lo pasti tahu jeruk itu di kebun, bukan di sawah. Baru diangkut kemarin dari sawah gitu. Bukan di sawah. Ini beberapa komentator dari komen-komen tuh juga udah mulai sadar, jeruk itu nggak di sawah. Lo beneran ngefans sama orang stolol ini? Ya, oke? Nah, denger lagi nih. Ini alpukat. Kalau kata Gustaf, ini bagus buat nurunin lemak di perut. Gitu. Gue nggak suka makan alpukat karena gue nggak punya problem sama berat badan. Jadi ya buat kalian yang mau turunin berat badan banyak makan alpukat. Kasih tahu lu semua. Ya, gue kasih tahu lu semua. Alpukat justru berlemak. Ulangin lagi, alpukat justru berlemak. Dia bilang menghilangkan lemak, kan tolol kan. Mana alpukat tuh justru berlemak. Yang dia maksud gue tahu, yang dia maksud adalah alpukat menghilangkan kolesterol, mengurangi kolesterol, membunuh kolesterol. Iya. Tapi menghilangkan lemak kagak, bego. Alpukat justru berlemak. Oke. Nah, jadi ini cuman untuk buktiin aja bahwa lu jangan sampai salah ngefans sama orang, lu jangan sampai salah kagum sama orang. Kalau lu bilang bahwa Coconando akun ini adalah untuk menjatuhkan Rando, salah total. Kita pengen akun itu ditutup. Enggak, gini. Kita pengen semua orang berhak ngevlog lah, bikin konten YouTube segala macam. Semua orang berhak. Tetapi lu harus responsibility terhadap karya-karya lu. Saat dimana karya-karya lu itu justru mengalami yang namanya kesalahan, baik itu kesalahan moral, melanggar etika, ya, itu mungkin tidak secara hukum tidak bisa kita tuntut, tapi secara moral lu punya tanggung jawab. Gue inget banget Eros, Ceylon Seven ya Eros, oke.
saat ditanya kok sekarang lagunya sangat simple dan minimalis, nggak seperti biasa. Dan Eros bilang, dalam menciptakan musik gue harus punya beban moral saat gue tampil live. Artinya gue nggak mau saat tampil live itu, karena di recording itu bisa dimanipulasi semua suara. Tampil nyata live ya di depan penonton langsung, gue nggak bisa seperti yang ada di rekaman yang gue udah rekam. Itu artinya gue nggak bisa mempertanggungjawabkan karya gue secara moral. Eros mikirkan seperti itu. Sekarang lo bayangkan, lo ngevlog daily life lu menceritakan daily life lo yang sebenarnya kelihatan banget kalau lu tuh bohong. Jadi saat dimana orang tiba-tiba lihat lu di luar sana dengan kenyataannya bahwa ternyata lu tidak sesuai dengan kenyataan, dan terlihat bahwa lu sangat memberikan motivasi dan semangat, tapi ternyata kehidupan nyata lu nggak seperti itu, dan lu membiarkan orang yang bertanya-tanya, kok lo bener nggak sih sebenarnya, bener nggak sih, dan lu nggak mengklarifikasikan, orang ini nggak patut sebenarnya untuk bisa lo kagumin. So ini baru satu video loh. Kalau gue rajin, gue bisa bedah semua video lainnya, dan gue bisa buktiin lebih banyak lagi bahwa terjadi banyak ketidakkonsistenan apa yang terjadi oleh Sesando. Jadi menurut gue, lo harus punya tanggung jawab dalam saat berkarya. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah kritik karya. Ya, kalau lu sering baca buku atau sering baca koran, ada yang namanya kritik sastra, ada yang namanya tuduhan plagiat, banyak-banyak. Nah ini yang gue lakuin sama oleh Nando adalah sebuah kritik terhadap karya dia. Kalau lu tanya, terus Koko Nando atau gue dibalik Koko Nando ini sudah buat apa? Ya itu nanti aja, tunggu sampai banyak yang nanya beneran, dan kita bisa buktiin bahwa karya kita sebenarnya apa sih. Karya kita ini jauh lebih susah dibuat, dan jauh lebih mendidik, dan jauh bisa dipertanggungjawabkan dibandingin Rando. Tapi ya kalau nggak ada yang peduli, ya buat apa gue kasih unjuk, ya kan? Nanti gue dituduhnya mencari ketenaran. Oke, bak cus.